Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Sebelum masuk ke materi, saya minta dukungannya untuk like, subscribe, dan share video pembahasan ini. Dan saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video pembahasan ini, kalian akan dapat menentukan letak suatu titik pada ruas garis jika perbandingannya diketahui. Yang kedua, kalian akan dapat menentukan koordinat suatu titik dengan menggunakan rumus perbandingan vektor ataupun perbandingan koordinat. Dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, letak suatu titik pada ruas garis, dan yang kedua, koordinat suatu titik. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu letak suatu titik pada ruas garis. Jika titik P terletak pada ruas garis AB, sehingga titik P membagi ruas garis AB. Ada 3 kemungkinan letak titik P pada ruas garis AB. Yang pertama, titik P terletak di dalam ruas garis AB. Yang kedua, titik P terletak sebelum ruas garis AB. Dan yang ketiga, titik P terletak setelah ruas garis AB. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, titik P terletak di dalam ruas garis AB. Nah, di sini diketahui ruas garis AB. Dan di dalam ruas garis AB ini terdapat titik P. Karena kita akan menentukan letak titik P tersebut, sehingga dari titik A ke titik P, itu dia kita misalkan dengan M, dan dari titik P ke titik B, itu kita misalkan N. Sehingga kita dapatkan perbandingannya AP banding PB sama dengan M dibanding N. Karena letak titik P yang akan kita bahas, maka titik P ini dia selalu berada di tengah-tengah seperti ini. P ini dia merupakan titik akhir atau titik ujung dari vektor AP. Dan yang di sini P ini dia merupakan titik awal dari vektor PB. Lanjut, kita akan bahas yang kedua, yaitu titik P terletak sebelum ruas garis AB. Nah, diketahui ruas garisnya seperti ini. Di sini ada titik A dan ada titik B. Karena yang nomor 2 ini kita akan membahas letak titik P-nya terletak sebelum ruas garis AB. Berarti dia letaknya di kiri titik A. Sehingga dari titik A ke titik P itu kita misalkan dengan negatif M. Mengapa ini dia bertanda negatif? Nah, kita lihat arahnya, ini dia arahnya ke kiri, sehingga dia tandanya negatif. Lanjut, dari titik P ke titik B, itu dia N. Sehingga kita dapatkan perbandingannya AP banding PB sama dengan negatif M banding N. Lanjut, kita akan bahas yang ketiga, yaitu
titik P terletak setelah ruas garis AB. Diketahui ruas garis AB seperti ini. Di sini ada titik A, titik B. Karena di sini dia titik P terletak setelah ruas garis AB. Sehingga titik P-nya berada di sebelah kanan dari titik B. Maka dari titik A ke titik P itu dia positif M karena dia arahnya ke kanan. Dan dari titik P ke titik B itu dia negatif N karena dia arahnya berlawanan. Sehingga perbandingannya kita dapatkan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding negatif N. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soalnya, tentukanlah letak titik P jika yang A, vektor AP banding vektor PB sama dengan 2 banding 1. Yang B, vektor AP banding vektor BP sama dengan 3 banding 2. Dan yang C, vektor PA banding vektor BP sama dengan 1 banding min 3. Untuk pembahasannya yang pertama, kita bahas yang A. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu. Apakah dia sudah benar? Untuk titik P ini dia berada di ujung dan yang di sini dia berada di awal. Dan bentuknya dia akan seperti ini. Jika sudah benar, maka kita langsung saja. Nah, kita dapatkan gambarnya seperti ini. Di sini titik A. Dari titik A ke titik P itu dia 2. Ini dia 1, 2. Sehingga dia sudah benar. Dari titik A ke titik P itu dia 2. Lanjut. Dari titik P ke titik B dia 1. Berarti dia loncat lagi 1 langkah. Disinilah dia titik B-nya. Sehingga kita dapatkan letak titik P ini dia berada di dalam ruas garis AB. Lanjut yang B. Nah, kita perhatikan lagi soalnya. Apakah dia sudah benar? Di sini dia titik P-nya berada di ujung dan di sini dia titik P-nya berada di awal. Nah, di sini dia bentuknya belum seperti itu, sehingga kita ubah bentuknya menjadi vektor AP banding vektor PB sama dengan 3 banding min 2. Nah, kenapa dia di sini bertanda negatif? Nah, di sini perhatikan, ini dia dari titik B ke titik P, dia positif. Sekarang kita ubah menjadi vektor PB sehingga dia berlawanan arah. Jadi di sini dia tandanya positif. Nah, di sini karena kita sudah ubah perbandingannya menjadi vektor AP banding vektor PB, maka di sini dia tandanya akan berubah menjadi negatif. Sehingga kita dapatkan gambaran seperti ini. Dari titik A ke titik P itu dia 3. Ini dia 1, 2, 3, dia sudah benar. Lanjut dari titik P ke titik B itu dia negatif 2. Karena dia negatif berarti dia arahnya ke kiri. Sehingga dari titik P ini dia arahnya ke kiri. Disinilah dia titik B. Di sini dia titik P. Nah, karena yang ditanyakan adalah tentukanlah letak titik P. Sehingga titik P ini dia berada setelah ruas garis AB karena dia letaknya ada di sebelah kanan dari titik B. Lanjut, kita akan bahas yang C.
Kita perhatikan lagi soalnya, apakah sudah benar titik P ini dia ada di ujung dan titik P yang ini berada di awal. Nah, karena dia belum berbentuk seperti yang nomor A, sehingga kita ubah terlebih dahulu. Ini vektor PA kita ubah menjadi vektor AP dibanding ini dia vektor BP kita ubah menjadi vektor PB. Nah, sehingga bentuknya sudah benar seperti ini. Sehingga di sini dia tandanya pun juga akan berubah. Di sini dari positif, dia tandanya akan berubah menjadi negatif. Banding, karena di sini dia tandanya negatif, maka di sini dia juga akan berubah menjadi positif 3. Jadi, kita dapatkan vektor AP banding vektor PB sama dengan -1 banding 3. Dan kita gambarkan seperti ini. Dari titik A ke titik P, karena dia tandanya negatif, berarti dia arahnya ke kiri. Ini dia benar, negatif 1. Lanjut dari titik P ke titik B, itu dia positif 3, jadi dia arahnya ke kanan. Jadi 1, 2, 3. Jadi dia sudah benar. Karena yang ditanyakan adalah letak titik P, sehingga titik P ini dia terletak sebelum ruas garis AB. Karena titik P-nya berada di sebelah kiri dari titik A. Nah, untuk menggambar ruas garis ini, kalian harus samakan skalanya. Nah, misalkan di sini dia skalanya 1, maka di sini dia juga skalanya 1, dan demikian juga seterusnya. Dan panjangnya pun itu dia harus sama. Tidak boleh seperti ini. Misalkan di sini dari titik A ke titik B, ini dia 1. Lanjut dari titik B ke titik P, ini dia juga kalian anggap dia 1. Ini dia salah. Mengapa salah? Nah, di sini perhatikan. Lihat ini, panjang jaraknya ini. Dari titik A ke B dan dari titik B ke P. Ini sudah tidak sama, sehingga dia salah. Bagaimana semuanya untuk contoh soal mengenai letak titik P? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak, kita sekarang akan lanjut pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai koordinat suatu titik. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana cara untuk mengetahui koordinat suatu titik? Nah, di sini kita akan bahas 2 cara, yaitu yang pertama, menggunakan rumus perbandingan vektor, dan yang kedua menggunakan rumus perbandingan koordinat. Langsung saja kita bahas cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus perbandingan vektor. Jika titik P terletak pada ruas garis AB, sehingga titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, maka vektor posisi titik P adalah, nah, untuk vektor posisi titik P, di sini kita tuliskan vektor P kecil sama dengan M dikali vektor posisi titik B ditambah N kali vektor posisi titik A per M ditambah N. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal, yaitu tentukanlah koordinat titik P jika diketahui perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan 2 banding 1, dengan koordinat titik A min 1,2 dan koordinat titik B 5, min 4.
Dan yang B, vektor MP banding vektor PN sama dengan 4 banding 3 dengan diketahui koordinat titik M 2,-1,3 dan koordinat titik N 3,1,-4. Kita akan bahas pertama-tama untuk yang A terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita lihat terlebih dahulu perbandingannya. Apakah sudah benar untuk yang di sini dia titik P-nya itu adalah titik ujung, yang di sini titik P-nya berada pada titik awal. Nah, jika dia sudah benar berbentuk seperti ini, maka kita bisa lanjutkan saja masuk pada rumusnya, yaitu vektor posisi titik P sama dengan M dikali vektor posisi titik B ditambah N kali vektor posisi titik A dibagi M ditambah N. Lanjut kita tuliskan vektor P sama dengan, nah untuk M ini dia 2, kita tulis 2 dikali dengan vektor posisi titik B, berarti kita lihat pada titik B koordinatnya. Untuk lebih gampangnya kita tulis saja menggunakan vektor kolom menjadi 5,-4 ditambah untuk N-nya itu dia sama dengan 1 dikali vektor posisi titik A, sehingga kita lihat koordinat titik A yaitu -1,2 per penjumlahan dari perbandingannya yaitu 2 ditambah dengan 1. Ini dia menjadi, kalian harus ingat kembali yaitu mengenai perkalian skalar dengan vektor. Nah, di sini skalarnya adalah 2, sehingga perkaliannya yaitu 2 dikalikan 5, 2 dikalikan -4. Sehingga kita dapatkan di sini 10,-8 ditambah 1 dikali -1, 1 dikali 2, sehingga kita dapatkan -1,2 per 2 ditambah 1 itu dia hasilnya 3. Lanjut kita jumlahkan 10 ditambah -1 itu dia hasilnya 9, -8 ditambah 2 itu dia hasilnya -6 dibagi 3. Maka di sini kita dapatkan 9 dibagi 3 itu dia hasilnya 3, -6 dibagi 3 itu dia hasilnya -2. Jadi koordinat titik P adalah 3,-2. Inilah dia hasil dari yang A. Lanjut kita akan bahas yang B. Nah, kita juga perhatikan perbandingannya terlebih dahulu. Apakah dia sudah benar P-nya ini dia berada di tengah-tengah? Jika sudah benar, maka kita langsung saja masuk pada rumusnya. Maka di sini vektor posisi titik P sama dengan M dikali vektor posisi titik N ditambah N kali vektor posisi titik M per M ditambah N. Lanjut di sini untuk yang B, M-nya itu dia 4. Sehingga di sini kita tuliskan 4. Dan vektor posisi titik N kita lihat koordinat titik N yaitu 3, 1, -4 ditambah N. Nah, di sini N-nya itu adalah 3. Maka 3 dikali vektor posisi titik M. Kita lihat yaitu koordinat titik M 2,-1,3 dibagi dengan penjumlahan dari perbandingannya 4 ditambah 3. Lanjut, ini kita kalikan menjadi 12,4,
16 ditambah, ini kita juga kalikan menjadi 6, min 3,9. Dibagi 4 ditambah 3 itu dia hasilnya 7. Lanjut kita jumlahkan. Hasilnya 12 ditambah 6 itu dia 18. 4 ditambah min 3 itu dia hasilnya 1. Min 16 ditambah 9 itu dia hasilnya min 7. Dibagi 7. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 18 dibagi 7. Karena ini dia tidak bisa dibagi, kita tulis saja 18 per 7. 1 dibagi 7, ini dia tetap 1 per 7. Min 7 dibagi 7, itu dia hasilnya min 1. Jadi kita dapatkan koordinat dari titik P yaitu 18 per 7, 1 per 7, min 1. Inilah dia hasil dari yang B. Untuk contoh soal menggunakan rumus perbandingan vektor, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan saja pembahasan kita, yaitu yang kedua, rumus perbandingan koordinat. Jika titik P terletak pada ruas garis AB, sehingga titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, maka koordinat titik P dapat kita tentukan dengan rumus. Nah, di sini kita satu persatu. Di sini kita akan tentukan terlebih dahulu koordinat XP, yaitu sama dengan M dikali X2 ditambah N kali X1 dibagi M ditambah N. Dan begitu juga untuk YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N kali Y1 per M ditambah N. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal, yaitu tentukan koordinat titik P jika. Nah, di sini soalnya ini sama dengan soal yang menggunakan rumus perbandingan vektor. Sekarang kita buktikan apakah sama hasilnya dengan menggunakan rumus perbandingan koordinat. Nah, sekarang kita mulai saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu yang A. Nah, karena di sini dia bentuknya sudah benar. Lanjut kita tentukan mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Nah, karena di sini yang paling awal ini dia adalah titik A, sehingga di sini koordinat titik A ini dia X1, Y1. Dan untuk yang titik B ini dia X2, Y2. Dan untuk perbandingannya ini, 2 ini itu M dan 1 ini itu N. Dan sekarang kita langsung saja masuk pada rumusnya, yaitu kita terlebih dahulu mencari XP-nya sama dengan M dikali X2 ditambah N kali X1 per M ditambah N. Lanjut M-nya kita substitusikan, itu dia 2, X2-nya itu dia 5, ditambah 1 dikali X1-nya itu min 1. Lanjut dibagi M ditambah N, yaitu penjumlahan dari perbandingannya. 2 ditambah 1 itu dia hasilnya 3. Lanjut 2 dikali 5, 10. Ditambah 1 dikali min 1, itu dia hasilnya min 1. Dibagi 3.
Lanjut 10 ditambah min 1 itu dia hasilnya 9. Dibagi 3 itu dia hasilnya 3. Lanjut sekarang kita tentukan YP-nya sama dengan M dikali Y2 ditambah N kali Y1 per M ditambah N sama dengan M-nya itu 2 dikali Y2-nya min 4 ditambah N-nya 1 dikali Y1-nya itu dia 2 dibagi 3 sama dengan 2 dikali min 4 min 8 ditambah 2 kali 1 itu hasilnya 2 bagi 3 min 8 ditambah 2 hasilnya min 6 dibagi 3 itu dia hasilnya min 2. Jadi kita dapatkan koordinat titik P itu dia kan XP, YP. Sehingga koordinat titik P yaitu 3, min 2. Inilah dia koordinat titik P untuk soal yang A. Jadi di sini dia hasilnya sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus perbandingan vektor. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang B. Lanjut pembahasan yang B. Nah, di sini dia P-nya sudah berbentuk seperti ini. Sehingga kita tentukan 4 ini dia M, 3 ini dia N. Lanjut karena di sini titik awalnya itu adalah titik M, sehingga koordinat titik M ini dia X1, Y1, Z1 dan koordinat titik N-nya X2, Y2, Z2. Lanjut kita langsung saja masuk pada rumusnya. XP sama dengan M kali X2 ditambah N kali X1 dibagi M ditambah N. Kita tinggal substitusikan saja M, N, X1 dan X2-nya. Sehingga di sini kita peroleh 4 dikali 3 ditambah 3 kali 2 dibagi penjumlahan dari perbandingannya yaitu 4 tambah 3 hasilnya 7. Lanjut 4 kali 3 12 ditambah 3 kali 2 itu dia 6 dibagi 7. Maka hasilnya 18/7. Lanjut untuk YP sama dengan MY2 ditambah NY1 per M ditambah N sama dengan di sini kita sama M-nya yaitu 4 dikali 1 ditambah 3 kali min 1 dibagi 7 sama dengan 4 kali 1 itu 4 ditambah 3 kali min 1 itu dia hasilnya min 3 dibagi 7. Jadi kita dapatkan 4 tambah min 3 itu dia hasilnya 1/7. Lanjut untuk ZP. M dikali Z2 ditambah N kali Z1 dibagi M plus N. Ini dia menjadi 4 dikali min 4 ditambah 3 kali 3 per 7 sama dengan min 16 ditambah 9 dibagi 7. Jadi hasilnya min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Jadi kita sudah dapatkan XP-nya 18/7, YP 1/7, dan ZP sama dengan min 1. Jadi koordinat titik P-nya itu dia XP, YP, ZP. Sehingga kita dapatkan koordinat titik P
yaitu 18/7,1/7, Jadi dia hasilnya sama dengan sebelumnya, yaitu ketika kita menggunakan rumus perbandingan vektor. Nanti jika kalian mendapatkan soal mengenai koordinat titik P, sehingga kalian boleh pilih salah satu saja. Kalian boleh menggunakan rumus perbandingan vektor atau kalian juga boleh menggunakan rumus perbandingan koordinat. Karena nanti itu dia hasilnya akan sama saja. Bagaimana sampai di sini untuk contoh soalnya? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan kita, yaitu mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menonton atau melihat video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu mengenai hasil kali skalar dua vektor.